Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. So here kita akan mendiskusikan hal yang sangat dekat dengan kehidupan remaja. Mungkin juga di antara kita di sini, teman-teman, ada yang setiap hari bersinggungan dengan hal tersebut. Ada yang tahu apa itu? Game. Yes. Ya, benar Kak Yusuf? Ya. Kak Yusuf main game setiap hari? Ya. Ya, oke. Kak Fatir main game juga? Iya. Ya. Ada yang tidak main game? Kamu main game nggak Kak Ata? Beneran? Yes, tapi gini, oke. Kak Rashid main lah? Iya. Main. Kita nggak main sih. Kita scrolling Shopee. Oke. Jadi ternyata teman-teman di sini berempat semuanya main game. Jadi apa? Sampel yang sedikit ini 4 orang, populasi 4 orang ini ternyata semuanya memainkan game. Apapun itu gamenya. Berapa jam yang dihabiskan dalam sehari untuk main game? Sejam 2 jam. Benar. Ya. Sejam 2 jam. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai 9. Malam. Ya. Ke atas. Berapa jam? Pagi sampai pagi. Kak Yusuf dari pagi sampai pagi. 8 jam? 8 hours a day? Dari jam berapa sampai berapa tuh? Kalau hari aktif 5 jam. 5 jam? Dari jam berapa sampai jam berapa itu biasanya? Dari pulang sekolah? Sampai? Jam 9. 9 malam. Main game terus? Baik, kalau Kak Rashid? Kalau hari biasa cuma 1 jam. Kalau hari libur 2 jaman. 2 jam, benar. Dikit kadang. Lebih dikit. Kak Fatir? Kalau hari biasa itu 1 jam. Kalau hari libur 2 jam sampai 2,5 jam. Oke. Berarti rata-rata sejam sampai 2 jam lah ya sehari. Kak Ata ini yang paling lama ini ya ternyata. 5 jam sampai dengan 8 jam. Sehari-hari 5 jam, ketika libur 8 jam. Oke. Berarti kan hampir setengah harinya Kak Ata itu ternyata dihabiskan untuk main game. Betul? Ya, oke. Nah, kita akan mengulas lebih dalam sebenarnya apa sih sisi positif dan sisi negatif di dalam game tersebut. Gamenya game online atau game permainan yang kayak main dakon, tahu dakon? Bekel, tahu bekel? Nah, kayak gitu atau game online Kak Ata? Kamu biasanya? Game online. Semuanya game online ya. Ya. Nah, kita akan menanyakan kita punya expert di sini yang membahas tentang sisi negatif dari penggunaan atau memainkan game online secara berlebihan. Kak Yusuf bisa dibahas dulu? Jadi dampak negatif game online itu bisa dari terlalu lama kan, seperti yang dicontohkan oleh Atta. Jadinya banyak remaja yang menjadi terlalu fokus pada game sehingga melupakan kewajiban mereka sebagai pelajar. Sehingga beberapa pelajar menjadi malas belajar, sering menunda tugas, bahkan kurang tidur karena bermain game sampai larut malam. Kebiasaan ini dapat memengaruhi kesehatan tubuh dan menurunkan prestasi di sekolah. Selain itu, terlalu sering bermain game juga dapat membuat remaja kurang berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Mereka lebih milih menghabiskan waktu di depan layar dibandingkan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Ada nggak tuh di antara sekian banyak sisi negatif mungkin Kak Yusuf menemukan satu fenomena atau dari Kak Yusuf sendiri itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan observasi atau apa tuh Kak Yusuf? Yang paling sering dilakukan aja sih, mulai dari mainkan terlalu lama sampai kurang fokus pada status mereka sebagai pelajar. Terus kebiasaan tidur malam juga ada. Nah itu Kak Yusuf tahu dari mana? Hasil merefleksi diri sendiri atau mengobservasi teman-teman Kak Yusuf? Nyari sama dari diri sendiri sih. Nyari sama dari diri sendiri. Apa tuh kalau yang dari diri sendiri? Sudah pengen tahu. Main terlalu lama. Akan menyebabkan apa Kak Yusuf? Jadinya gadang.
Kalau udah begadang jadinya kurang tidur. kalau kurang tidur jadinya Nggak fokus. nggak fokus. Jadinya tugasnya terlambat. Ya. Betul? Betul. Di kelas jadinya tidak Segar. aktif. Tidak segar. Masuk kelas jadinya teler. Tidak ceria. Benar? Oke. Nah, kita akan membuktikan dulu ya. Kita tanya dulu ke Ata. Kak Ata, kamu kan mainnya 8 jam tuh sehari, ya kan? Nah, itu ada nggak yang dirasain dampak negatifnya? Atau kamu 8 jam itu nggak ada nggak ada negatifnya, itu malah positif? Apa tuh? Mungkin kalau main bisa kecanduan. Kecanduan. Kecanduan tuh yang kayak gimana? Kalau misalnya lihat habis itu tangannya masih mau main gitu. Tangannya masih mau main. Terus gimana kamu caranya mengatasi hal tersebut? Main di luar sama teman. Main di luar sama temen. Jadi HP-nya dimatiin, kamu keluar cari teman. Mainnya yang berbasis aktivitas gitu, nggak yang berbasis cuma main. Oke. Ada nggak sisi positif dari main game? Nah, kamu mainnya lama banget tuh, masa cuma sisi negatifnya sih? Ada sisi positifnya nggak? Sisi positifnya itu Apa? Gak ada. menghidupkan diri. Ya benar sih, ya benar. Kita kan main game pengennya entertaining ya kan, menghibur diri sendiri. Misalnya kayak di sekolah udah seharian full, ya tugas, project, apa deadline ini, deadline itu, akhirnya pulang langsung main game itu sampai gak nyadar. Udah jam 9 malam, tugasku belum selesai. Itu kan gak ada. Itu saya dulu terusnya. Oh, tapi sudah selesai duluan tugasnya. Nah, itu berarti memiliki time management yang tepat. Berarti sebelum main game sudah selesai tugasnya. Oke. Nah, Kak Rashid, kan kamu tulisannya ada yang berfokus pada sisi positif game, main game ya kan? Mungkin bisa diceritakan Kak Yusuf. Jadi Kak Ata, Kak Yusuf, Kak Rashid. Jadi Kak Yusuf dan Kak Ata ini tahu nih ternyata game itu, bermain game yang cukup lama sepertinya ada sisi positifnya. Jadi sisi positifnya kalau main game kita teratur itu bisa nambah kerjasama tim, bisa menambah kerjasama tim, terus bisa nambah critical thinking. Soalnya kan main game harus selesaiin satu masalah, jadi butuh butuh komunikasi juga. And then Ya, ada nggak selain itu? ya udah. Udah. Kalau menurut Kak Yusuf dan Kak Ata nih, kalian ada nggak merasakan dampak tersebut? Dampak positif yang sudah dijelaskan sama Kak Rashid? Ada. Apa tuh? Kayak kerjasama dalam bermain sebuah game dan memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Kak Yusuf, kalau kamu ada gak yang dirasain? Ya sama sih kan, kerja sama tim. Emang kalian kalau main game online ada kerja sama tim? Ada. Game apa tuh? Mobile Legend. Apa sisi kerjasamanya? Gimana tuh? Gimana game itu bisa melatih ini sportivitas misalnya? Bisa? Ya biar kompak aja sih, kan itu gamenya kayak perang gitu kan. Nah pasti kan mainnya 5-5. Jadi kalau perangnya itu pada mencar semua kan otomatis objektifnya nggak dapet. Jadi kalau ngumpul semua musuh rata, jadi kita menang. Gitu. Ya. Tapi berdampak nggak di kehidupan nyata? Atau jangan-jangan kalian kompaknya cuma di online aja? Berdampak nggak di kehidupan nyata? Berdampak sih harusnya. Loh, kok harusnya berarti berdampak apa enggak ini? Berdampak. Berdampak. Ya. Jadi kalau misalnya Kak Yusuf dapat tugas berkelompok, itu kalau sering main game online kayak tadi itu berdampak berarti. Ya kalau bisa memanfaatkan kerjasamanya itu tidak cuma bikin doang. Kalau komunikasi, kan kalau di game kan otomatis kita komunikasinya by chat kan?
Iya. By chat nggak? Bisa pakai suara. Bisa call juga. Nah, itu berdampak nggak di kehidupan nyata? Kan pembahasannya berbeda nggak sih? Berdampak nggak? Ya berdampak, tapi kan kita tahu cara komunikasi yang baik dan benar biar bisa dapat tujuan itu. Gitu. Ya. Jadi ternyata ada sisi positifnya ya main game. Nanti kita coba deh main game. Oke, kalau ini apa Kak Rashid pernah nggak lihat game itu ternyata ada yang menjadikan sebagai peluang bisnis? Kak Rashid pernah dengar? Ya pernah. Kalau menurut Kak Rashid gimana tuh? Kan kalau yang tadi kan lebih ke karakter pribadi ya. Kalau bisnis kan otomatis kita juga mengkaitkan dengan pihak ketiga ya kan. Nah kalau menurut Kak Rashid gimana? Menurut saya kalau game ya bisa jadi sumber finansial. Soalnya kalau game satu akun itu sudah bagus, nanti itu bisa dijual. Dan itu juga jadi salah satu modal bisnis. Terus juga bisa pakai akun orang lain supaya levelnya cepat naik. Itu juga nanti bisa jadi salah satu peluang bisnis juga. Oh iya. Iya. Berapa tuh kisarannya? Tergantung level yang mau dinaikin berapa. Biasanya berapa? Paling murah berapa? Paling mahal berapa? Yang paling Range-nya? paling murah itu kalau di game itu satu level itu sama aja kayak satu bintang. Kalau satu bintang paling murah itu 3.000. 3.000. Iya. Tapi itu yang ranknya paling kecil. Kalau ranknya semakin naik, harganya semakin mahal. Berapa Kak? Paling mahal? Paling mahal satu bintang di rank paling tinggi bisa 10.000-an. Oh, saya kira sampai jutaan. Kalau jutaan itu Kalau berkelanjutan. kalau berkelanjutan kayak Berkelanjutan misal seperti apa? kayak paket 20 bintang, 30 bintang itu 1 juta lebih bisa. Oh iya. Ya. Berarti satu akun itu sebenarnya bisa ya untuk menghasilkan sampai 5 juta, 10 juta bisa ya? Bisa. Itu dan itu misalnya satu orang bisa lebih dari satu akun. Kalau biasanya di pasaran joki-joki itu satu grup itu buat kayak komunitas itu bisa join, ya nanti semakin banyak workernya. Kalau bilang itu kerjanya itu makin banyak juga yang mau joki di sana. Oh iya. Ya. Kalian ada yang pernah coba jual akun? Atau mungkin joki tadi itu? Pernah. Kak Yusuf mungkin? Jual akun pernah. Jual akun pernah? Dapat berapa Kak Yusuf? Dapat 250-an. Lumayan ya buat jajan ya. Lumayan. Itu buat jajan atau buat beli game lagi itu Kak Yusuf? Ya buat jajan. Buat jajan. Nah, tak kira mau buat beli game lagi. Oke, nah kita punya expert di sini di bidang investment, Kak Ata. Kak Ata kan ini pembahasannya investment kan. Kalau melihat tadi itu Kak Ata, misalnya Kak Yusuf. Kak Yusuf beli game, misalnya harganya 3.000 tadi atau 10.000 lah, 10.000. Terus ternyata setelah main lagi bisa berkembang sampai dijual harganya 200 berapa Kak? 50-an. 250. Berarti kan untungnya berapa? 240.000. Ya kan? Dari dia beli 10.000 dijual dapat 250.000. Keuntungannya 240.000. Nah, menurut Kak Ata nih yang di bidang investment, yang meneliti di bidang investment, gimana tuh peluangnya? Mungkin dari uang yang itu bisa disimpan berapa persen, mungkin 10 hingga 5%, lalu sisanya bisa dipakai. Sisanya bisa dipakai. Kalau peluang yang lain ada nggak? Misalnya uang yang tadi itu kan 240.000 sudah untung ya. Kalau menurut Kak Ata nih, gimana caranya kita nih yang masih muda-muda ini bisa invest dan bisa mendapatkan keuntungan dan peluang yang lebih banyak? Mungkin Kan Kak Ata pembahasan investment nih. Kak Ata pernah invest? Pernah coba invest? Pernah. Di mana? di itu sama aja tuh Aplikasi apa? aplikasi Enggak. Pakai aplikasi misalnya kayak Bibit gitu atau apa? saya ikut aja saya. Oh ayahnya yang invest, kakak ikut. Atau mungkin Kak Ata bisa kasih
penjelasan ke kita gimana caranya kita mengelola keuangan itu. Karena tadi kan peluang banget kan Kak, modalnya cuma 10.000 tapi dia jual 250, keuntungannya 240.000. Nah itu menurut Kak Ata gimana tuh cara mengelolanya biar kita nggak rugi, dapat uang itu nggak habis buat jajan tadi misalnya beli matcha atau misalnya Thai tea ya kan, atau cilok, uangnya habis buat jajan-jajan aja gitu. Pokoknya kan bisa disimpan di bank gitu. Hmm. Iya, nanti per bulan bank itu bakalan ngasih bunga beberapa persen. Jadi nanti per bulan uangnya itu bakalan naik dikit-dikit. Nanti lama-lama juga banyak. Berarti ditabung ya Kak. Kalau selain ditabung ada nggak Kak? Tabung itu bisa akun lagi, habis itu di asal lagi akunnya, sudah bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dari 240 tadi itu diambil lagi 10.000, main lagi, terus sampai udah pro nih baru dijual lagi. Gitu caranya. Oke, itu kan pembahasan tentang game ya. Nah kita punya expert yang lain nih, Kak Fatir nih. Kak Fatir ini bahas tentang mobil sport. Bener Kak Fatir? Ya, nah Kak Fatir ini sudut pandangnya paling berbeda di antara kita semua. Mungkin kalian belum melihat peluang ya. Misalnya mau beli Ferrari misalnya. Kak Fatir kan kemarin ceritanya Kak Fatir itu mau bahas ini karena nantinya sebenarnya Kak Fatir tuh pengen membeli salah satu di antara deretan mobil-mobil mewah itu kan. Kalian mau nggak beli? Mau. Kak Ata nggak mau gitu ternyata. Lihat uang dulu, iyalah kan kamu bahas investment kan. Nah itu gimana caranya finansialmu itu bisa mencapai target untuk membeli mobil-mobil itu? Mungkin Kak Fatir dijelaskan dulu nih, teman-teman di sini kayaknya mungkin ya dalam hati kecilnya itu sebenarnya pengen beli, tapi uangnya mungkin belum terkumpul gitu. Nah, Kak Fatir boleh dijelaskan dulu? Kalau uangnya boleh ditabung dulu, habis itu disarankan beli di brand Toyota soalnya banyak jenis dan fiturnya aman, bagus, nyaman itu. Terus kalau di Ferrari itu pajaknya agak mahal gitu, seperti Ferrari, Lamborghini sama BMW itu kan pajaknya mahal, jadi ya bagus tapi mahal. Tapi kalau Toyota ya pajaknya standar, gak mahal banget, terus bagus lagi, nyaman. Oke, nah menurut Kak Fatir nih, sekarang kan 2026, memungkinkan nggak bagi kalian ini ya, misalnya Kak Rashid, Kak Ata, dan Kak Yusuf ini 5 tahun sampai 6 tahun mendatang udah kebeli, memungkinkan nggak? 6 tahun mendatang berarti tahun berapa? 2030. 2030? 2032, kalian udah kebeli tuh misalnya mobil, memungkinkan nggak? Mungkin kalau uangnya cukup, Tergantung dolar. tergantung uangnya. Iya. Tergantung uangnya. Oke, berarti balik lagi nih ke Kak Ata. Gimana caranya Kak Ata? Kak Ata gimana caranya biar 6 tahun kemudian kita udah kebeli tuh. Saya juga mau itu 6 tahun kemudian udah kebeli. Apa yang harus disiapkan dari sekarang Kak Ata? Investment misalnya. Selain menabung ya Kak Ata ya. Karena kan misalnya kalian dapat uang jajan berapa sehari? Kalau aku seperti 10.000. maksimal 10. 10, Kak Rashid 100. Dari ya 10 ya lebih 10. sedikit. Kak Ata. Oke, dengan budget 10.000 per hari, gimana caranya Kak Ata 6 tahun kemudian kita udah beli itu? Gimana caranya? Kalau menurut Kak Ata nih, saya juga mau itu. Bisa nggak pakai teorinya Kak Ata dari investment? Kan menarik gitu. Gimana Kak Ata? Ya harusnya bisa dari ini terus. Kalau menabung 10.000 per hari, berarti kan kalian nggak jajan sama sekali itu. Benar yakin? Habis cilok pas pulang.
nggak beli es krim. Nah itu anggaplah misalnya sehari cuma 5.000. 5.000 dikali 6 tahun berapa Kak Ata? Terus 5.000 dikali 6 tahun. Kan kamu uang jajannya cuma 10.000. Berapa kekumpulnya itu? Berapa? Coba dihitung. Berapa Kak? Coba sudah cari juga. Berapa Kak? 5.000 dikalikan 6 tahun. 9 Nah, 6 tahun aja kalian dapatnya berapa? Berapa? 10 juta 1950. Tak, saya hitung juga deh. Hmm. 10.950.000. Dengan 10 juta, apakah kita bisa mendapatkan Ferrari? Nggak sanggup. Kayaknya itu baru cukup buat apa? Cukup buat apa Kak? Dapat apa Kak? 10 juta. Itu Dapat apanya? Bannya doang. Ya kan nggak memungkinkan kan? Ya kan? Itu kan tidak memungkinkan. Nah itu gimana caranya kita bisa mengolah keuangan kita itu yang kita punya? Kalau ditabung itu akan turun, semakin turun. Kenapa? Karena ada inflasi, ya kan? Kalian tadi berbicara dolar, ya kan? $1 berapa sekarang? 18.000. 11.000. Kalau 5 tahun yang lalu, $1 berapa? Gak nyampe kan? Ya berarti kalau uang kalian ditabung, semakin tahun itu bukan bertambah tapi berkurang. Kenapa? Karena inflasi. Nah, tugasnya Kak Ata, harusnya Kak Ata menjelaskan gimana caranya uang kita itu bukan berkurang tapi bertambah. 10 juta sekarang, mungkin 6 tahun kemudian cuman seperti 1 juta, cuman seperti 2 juta misalnya. Nggak kebeli itu bannya aja nggak kebeli kayaknya itu. Nah itu gimana caranya kalian bisa memanfaatkan peluang dan investment tadi? Harusnya Kak Ata bisa menemukan itu. Gimana caranya anak muda sekarang Kan bisa mendapatkan? kalau misalnya nggak jajan selama 5 bulan 10.000 per